Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya kembali menjelaskan materi yang ada dalam kitab Jurumiyah. Dalam kitab Jurumiyah ini kita akan mempelajari mengenai ilmu nahwu. Di video yang kedua di sini akan dijelaskan mengenai pembagian kalam. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Kalam terbagi menjadi 3, yaitu 1 kalimat isim, kemudian yang kedua kalimat fi'il, dan yang ketiga kalimat harap. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan satu persatu dari kalam ini ya. Kalam ini disebut juga dengan kalimah. Yang pertama yaitu kalimat isim. Definisi atau pengertian dari kalimat isim yaitu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam tuktaron bijamani wad'an. Kalimat atau kata yang menunjukkan makna sendiri ya, atau makna mandiri, dan tidak disertai dengan pengertian zaman atau tidak memiliki zaman ya, atau tidak memiliki waktu. Dengan kata lain, isim itu disebut dengan kata benda. Contoh dari kalimat isim yang pertama yaitu Zaidun. Zaidun artinya Zaid. Nah, ini adalah nama orang. Jadi setiap nama orang itu adalah isim. Kemudian yang kedua kitabun, yang artinya kitab atau buku. Ini juga disebut dengan isim. Kemudian selanjutnya ana, yang artinya saya atau aku. Kemudian nahnu, yang artinya kita atau kami. Nah, kalimat-kalimat ini itu termasuk ke dalam kalimat isim ya. Zaidun, kitabun, ana, dan nahnu itu adalah contoh kalimat isim. Dan seterusnya. Baik, untuk lebih jelasnya mengenai kalimat isim, insya Allah nanti akan dijelaskan pada video-video berikutnya. Kalimat yang kedua yaitu kalimat fi'il. Definisi atau pengertian dari kalimat fi'il yaitu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqturinat bijamani wada'an. Kalimat atau kata yang menunjukkan makna mandiri dan disertai dengan pengertian zaman. Nah, perbedaannya dengan kalimat isim tadi, kalau kalimat isim itu tidak disertai dengan zaman atau waktu, kalau kalimat fi'il itu disertai dengan zaman atau waktu. Dengan kata lain, fi'il adalah kata kerja. Contohnya kataba. Nah, yang artinya sudah menulis. Nah, di sini ada pekerjaan yang sudah dilakukan. Nah, pekerjaan yang sudah dilakukan itu yang dimaksud dengan zaman atau waktu. Berarti artinya sudah. Kataba, sudah menulis. Kemudian yaktubu, dia akan atau sedang menulis. Nah, di sini ada waktu ya, ada zaman, yaitu sedang dilakukan atau akan dilakukan. Yaktubu artinya dia akan atau sedang menulis. Kemudian uktub, tulislah. Uktub, tulislah. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan ya mengenai perbedaan dari kalimat fi'il. Kataba ini adalah contoh fi'il madi ya. Fi'il madi adalah masa lampau. Kemudian yaktubu adalah fi'il mudhari, itu zaman hal atau zaman sedang dilakukan. Uktub adalah fi'il amar. Fi'il amar itu adalah fi'il yang menunjukkan perintah. Nah ya, jadi kataba fi'il madi, yaktubu fi'il mudhari, uktub fi'il amar. Kemudian selanjutnya yakulu. Yakulu ini sama dengan yaktubu ya, yaitu zaman yang sedang dilakukan atau zaman hal. Yakulu artinya adalah dia akan atau sedang makan. Kemudian akala, sudah makan. Nah, ini adalah contoh dari kalimat fi'il. Untuk lebih jelasnya mengenai ciri-ciri dari fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr, insya Allah nanti akan dijelaskan pada video-video selanjutnya. Kalimat yang ketiga yaitu kalimat huruf. Definisi atau pengertian dari kalimat huruf yaitu kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Kalimah atau kata yang menunjukkan makna apabila digabungkan dengan kalimat lainnya. Nah, jadi maksudnya kalimat atau kata yang dapat menunjukkan makna apabila kalimat huruf ini dirangkaikan dengan kalimat yang lainnya. Nah, kalimat lainnya di sini adalah kalimat fi'il dan kalimat isim. Tidak dapat berdiri sendiri ya. Jadi kalimat huruf itu tidak dapat berdiri sendiri. Dengan kata lain,
kalimat huruf adalah kata depan. Contohnya adalah min yang artinya dari, kemudian ila artinya ke, kaifa artinya bagaimana, kemudian la artinya tidak, dan sebagainya. Nah, semua itu ya, semua kalimat huruf di atas akan mempunyai makna yang pasti apabila nanti dirangkaikan dengan kalimat lainnya. Baik, kita lihat contohnya ya, contoh kalimat huruf yang digabungkan dengan kalimat isim dan kalimat fi'il. Nah, ini contoh kalimat huruf yang digabungkan dengan kalimat isim dan fi'il. Contohnya adalah sirtu minar ribati ilal masjidi. Saya telah pergi dari pondok ke masjid. Jadi di sini ada min, ada ila ya. Ini ada min dan ila, contoh dari kalimat huruf. Digabungkan dengan kalimat yang lain maka akan mempunyai makna ya. Sirtu minar ribati ilal masjidi. Saya telah pergi dari pondok ke masjid. Kemudian hal. Nah, ini hal adalah contoh dari kalimat huruf digabungkan dengan kalimat lainnya ya. Hal sholaita, apakah engkau sudah sholat? Jadi akan memiliki makna yang pasti ya, makna yang jelas. Suatu kalimat huruf digabungkan dengan kalimat lainnya akan menjadi makna yang jelas. Kemudian selanjutnya aina baituka, di mana rumahmu ya. Aina di sini di mana. Aina di mana, berarti ini adalah contoh dari kalimat huruf digabungkan dengan kalimat baituka, maka akan menjadi kalimat yang jelas atau kalimat yang memiliki makna yang jelas ya, yang pasti. Aina baituka, di mana rumahmu, dan seterusnya atau dan sebagainya. Nah, berikutnya ini ada nadom dalam kitab Imriti, lismin wa fi'alin sumahar pintan kosim wa hadihi salasuha hiyal kalim. Kalimat itu terbagi menjadi isim, fi'il, dan huruf. Ketiga-tiganya ini disebut dengan kalim. Nah, itulah mengenai penjelasan pembagian kalimat atau pembagian kalam. Insya Allah nanti akan dilanjutkan pada video yang ketiga. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.